Shalom Bapak Ibu yang masih setia mendengarkan sapaan firman lewat renungan setiap hari Rabu. Kiranya dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan seringkali kita sulit untuk namanya memulai sesuatu dari diri kita sendiri. Biasanya akan lebih mudah jika ada orang yang terlebih dahulu melakukan satu hal tersebut baru kita mengikuti. Tetapi jika kita yang memulai, akan rasanya sulit, lebih sulit dibandingkan kita meneruskan atau mengikuti orang lain yang sudah memulai terlebih dahulu. Ternyata bukan hanya di dalam kehidupan keseharian saja, tetapi juga di dalam pelayanan kita di gereja seringkali hal ini juga dengan mudahnya kita temui. Orang akan lebih sulit untuk maju duluan ketimbang ada orang lain yang maju kemudian kita mengikuti. Kalau udah ada orang lain yang terjun duluan, maka kita akan mudah mengikuti. Tetapi jika kita yang memulai, ketika orang lain belum sama sekali memulai, maka ada kesan enggan untuk memulai, takut untuk memulai. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bayangkan jika di dalam suatu pekerjaan satu orang menunggu orang yang lain untuk melakukan pekerjaan itu terlebih dahulu, sedangkan orang yang lain ini menunggu orang yang lain lagi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jangankan untuk selesai, dimulai pun bisa jadi tidak akan pernah dimulai karena yang satu nunggu yang lain nunggu yang lain lagi, saling tunggu menunggu, tidak ada yang mau untuk memulai duluan, sehingga pekerjaan itu tidak pernah dimulai sekalipun, sehingga tidak dapat diselesaikan. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari sosok Kornelius. Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kornelius merupakan seorang perwira Roma, di mana ia tinggal di Kaisarea. Di mana Kaisarea ini merupakan daerah di mana kaisar merupakan pusat dari kota. Sehingga orang-orang harus hormat, harus tunduk, harus menyembah kaisar. Akan tetapi Kornelius beserta dengan isi rumahnya tidak melakukan hal yang demikian. Ia menyembah Allah bersama dengan seluruh isi rumah.
Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tetapi di ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa Cornelius juga membagikan sedekah kepada orang-orang Israel. Untuk seorang yang memiliki pengaruh di dalam pemerintahan, memiliki kepercayaan yang berbeda dengan orang lain, itu saja sudah sulit. Apalagi ini menentang kekuasaan tertinggi, yaitu kaisar saat itu. Tetapi Cornelius, seorang Cornelius, perwira Roma, ia mau untuk mengambil resiko itu demi memuliakan nama Allah. Oleh karena itu Allah mengirimkan Petrus untuk mendoakan Cornelius, yang nantinya Cornelius akan dibaptiskan menjadi seorang Kristen. Kemudian kelak Cornelius membawa pengaruh yang besar ke dalam kekaisaran Romawi, di mana kaisar sendiri nantinya akan percaya kepada Allah menjadi seorang Kristen. Jadi seorang Cornelius perwira Romawi ini membawa pengaruh yang besar sehingga berdiri gereja Katolik Roma hingga saat ini. Seorang Cornelius dengan resiko yang besar, ia berani untuk menjadi pelopor. Ia melakukan hal yang baik, hal yang benar, bukan karena mengikuti jejak orang lain, akan tetapi ia memulai dengan dirinya sendiri, meskipun ia tahu bahwa resikonya begitu sangat besar. Hingga akhirnya apa yang dia lakukan diikuti oleh orang lain, sehingga membawa dampak yang besar bagi kekaisaran Romawi. Cornelius berani untuk memulai dari dirinya sendiri, tidak menunggu orang lain, tetapi memulai dari dirinya pribadi, kemudian akhirnya membawa dampak yang besar, meskipun ia harus menerima konsekuensi atas apa yang ia pilih, atas apa yang ia kerjakan, tapi ia mau dan berani untuk memulainya dari diri sendiri. Sebagai umat Allah, seringkali kita takut untuk memulai suatu hal yang baik, suatu hal yang benar, karena kita sendiri yang memulai. Kita seringkali menunggu orang lain untuk melakukannya, kemudian kita mengikuti. Dari kisah Cornelius ini kita sama-sama belajar bahwa hal yang baik, hal yang benar di dalam setiap penyertaan Allah, segala sesuatunya tidak menjadi sia-sia. Akan tetapi dalam setiap konsekuensi yang ada, kita disertai oleh Allah untuk melakukan yang baik dan dimulai dari diri kita sendiri. Jika bukan kita yang memulai, maka siapa lagi? Bisa jadi segala perbuatan baik, pekerjaan baik tersebut tidak akan pernah terlaksana. Untuk itu kita sama-sama diundang untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, pelayanan terhadap orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Apalagi dalam situasi sulit seperti saat ini, kita sama-sama diundang untuk melakukan segala pekerjaan baik dan dimulai dari diri kita sendiri, sehingga orang lain mengikuti pekerjaan baik itu di dalam kehidupan mereka. Dan percayalah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, segala pekerjaan yang baik untuk orang lain dengan penyertaan Allah tidak akan pernah sia-sia, karena Allah sendiri yang menyertai dan Allah sendiri yang memampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik itu. Tetap semangat, Tuhan yang mencukupkan kita dan Ia yang menyertai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.